Tapi karena waktunya saya nggak sempat nih untuk lagi kita
Isya. Jadi mohon maaf nanti kalau kita offset lewat dari Isya, karena sampai ke ayat 21 itu mungkin kurang lebih 30 menit atau lebih lah. Baik, kita cepat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mulai ayat 13. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahum mursalun sampai ayat apa? Sampai ayat 21. 21 itu apa bunyi ayatnya? Sebelum kita bahas ayat ke-13, kita coba pahami dulu ayat sebelumnya, yaitu ayat 12. Kemarin kita sudah bahas ayatnya ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kalau kita perhatikan ayat setelahnya, setelah ayat itu berkaitan. Jadi kemarin sudah kita bahas ada 4 hal yang bisa kita pahami dari ayat ke-12. Ada 4 hal. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami, kata Allah, menghidupkan yang mati. Inna nahnu, sesungguhnya kami, nuhyi, menghidupkan, mauta, al-mauta, yang mati. Cepat saja, di sana kita bisa simpulkan bahasanya. Hidayah itu hak dari Allah. Hidayah itu hak dari Allah. Seperti halnya Allah bisa menghidupkan bumi yang tadinya mati, bumi yang tandus, Allah bisa hidupkan dengan tumbuh-tumbuhan melalui hujan. Begitupun hati manusia. Sekeras apapun hati manusia, istilah kata semati apapun manusia hatinya, kalau Allah sudah kasih hidayah, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Itu pemahaman yang pertama. Inna nahnu nuhyil mauta. Pemahaman kedua, wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat apa saja yang kalian perbuat, kecil besarnya kelakuan kita, baik dari ucapan, baik dari pandangan, baik dari perbuatan tangan, baik dari langkah kaki, itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus hati-hati kita hidup ini, karena semuanya terekam jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah lupa, sudah melakukan apa. Nah, wa naktubu ma qaddamu, dan kami pun mencatat semua yang telah kalian lakukan. Wa atharahum, nah ini yang paling penting. Meskipun kita mati, meskipun kita sudah tidak bisa beramal lagi, kalau segala sesuatu hal yang diikuti oleh orang lain, kita punya perbuatan baik kita diikuti oleh orang lain, maka kalau kita sudah mati, kita tetap mendapatkan pahala dari amalan orang lain yang tiru dari kita, gitu ya. Atau sebaliknya, kita punya amalan buruk kemudian ditiru oleh orang lain, ditiru oleh orang lain, maka meskipun kita sudah mati, kita mendapatkan dosa, karena orang yang meniru kita tetap melakukan perbuatannya, karena dasarnya itu melihat kita, entah kita tokoh masyarakat pada awalnya, entah kita orang tua, entah kita seorang segala sesuatu yang ditiru dari diri kita, maka itu akan terus menerus tercatat. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu itu sudah dikumpulkan, terkumpulkan, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Artinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang sudah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan
sesuai dengan apa yang telah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Jadi yang sudah kita kerjakan tadi kemarin, lusa, dan yang akan kita kerjakan besok itu sesuai dengan apa yang sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Tidak ada bedanya. Ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kemudian ayat ke-13. Ini kalau diperhatikan yang ayat yang ke-12. Bahkan ayat yang ke-13 sampai selanjutnya itu adalah pengertian dari ayat yang ke-12 ini. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun. Wadrib, dan berikanlah dan buatlah dan jadikanlah wahai Muhammad lahum, kepada mereka orang-orang yang belum bisa menerima engkau sebagai utusan, mathalan ashabal qaryah, perumpamaan penduduk sebuah negeri. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, dan jadikanlah oleh Muhammad kepada mereka yang belum beriman kepadamu, siapa di antaranya adalah orang-orang kafir Mekah, pembesar-pembesar Quraisy. Kasih permisalan kepada mereka bahwasannya dulu ada penduduk sebuah negeri. Nah, kalau kita baca tafsirannya, di mana negeri tersebut? Negeri tersebut kalau kita baca beberapa manuskrip seperti halnya tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Jalalain, itu ditemukan ada satu negeri yang namanya Ethiopia. Apa? Ethiopia. Jadi Ethiopia ini berada di Syam, tepatnya di Syria. Negeri ini negeri yang memang subur. Nah, di negeri ini ada satu pertanian yang memang kualitasnya lebih baik daripada negeri yang lain, yaitu penghasil gandum terbaik di dunia negeri ini. Itu daerahnya daerah Syria kalau sekarang. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini? Karena negeri Ethiopia ini sering dilewati oleh kafilah dagang dari Arab. Kan dari Arab itu biasanya suka ekspansi dagang gitu ya ke daerah Syam. Nah, ini sering dilewati oleh mereka. Jadi Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang Arab sebuah daerah yang memang sudah dikenal oleh mereka. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, dan jadikanlah wahai Muhammad kepada mereka bahwa ada permisalan atau perumpamaan penduduk sebuah negeri. Nah, nama negeri ini adalah negeri Ethiopia. Ja'ahal mursalun, ketika datang ke negeri ini beberapa utusan. Nanti siapa saja utusan tersebut, bahwa menceritakan bahwa utusan itu adalah utusan Nabi Isa. Kemudian ada yang berpendapat lagi bahwa itu utusan langsung dari Allah. Artinya Rasul Allah di antara 315 Rasul utusan Allah. Idza al-mursalun, ketika datang ke negeri tersebut para utusan Allah. Jumlah utusannya itu adalah 3 orang. Nah, ayat selanjutnya, ayat yang ke-14, mau diperhatikan. Arsalna ilaihi musnaini faqaddahuma fa'azzazna bisarihi faqalu inna ilaikum mursalun. Arsalna, ketika kami mengutus mereka. Nah, ini penguat bahwa itu ternyata menurut
qaul yang sahih, pendapat yang benar atau pendapat yang mendekati kebenaran bahwa ini adalah Rasul langsung dari Allah, bukan utusannya Nabi Isa. Ada kalimat in arsalna, ketika kami mengutus ilaihim kepada penduduk kaum itu, penduduk negeri itu, isnaini, gitu ya. In arsalna ilaihim isnaini, isnaini itu dua orang utusan. Allah Subhanahu wa taala pertama diutus ke orang-orang Tauhid ini dua orang utusan. Perlu diketahui di sini nama utusan itu adalah Sonic San. Ada yang menyebutkan Shalom Yohana, beda-beda tadi. Yang pokoknya dua utusan aja. Entah nama yang betul siapa. Tapi banyak di tafsir itu Sonic San, dua utusan ini. In arsalna ilaihi utsnaini, ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan. Maka serta merta saat itu juga ketika kami mengutus dua orang utusan tersebut, kaum yang berada di Antiokhia itu langsung menghukumi mereka itu adalah seorang pembohong, dua orang pembohong. Maka mereka itu mendustakan dua utusan itu. Maka berhubungan orang-orang yang ada di situ semua tanpa terkecuali mendustakan dua utusan tersebut. Langsung didustakan. Wahai kaum Antiokhia, kami adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengutus kami supaya kalian menyembah hanya kepada Allah. Nah, diceritakan bahwa orang-orang Antiokhia ini ketika masa panen atau masa tanam, kan itu ada masanya, ada masa tanam, masa panen. Jadi mereka itu melakukan ritual. Jadi nyembah dulu gitu. Kalau untuk masa tanam mereka nyembahnya sama patung ini gitu. Lalu ketika panen dia nyembahnya ke patung ini. Nah, gitu. Jadi diutuslah oleh Allah dua orang utusan. Hai kaum, cara kalian itu salah, jangan seperti itu. Sembahlah Allah semata. Kalau minta langsung kepada Allah. Kalau nyembah langsung kepada Allah. Jangan pakai perantara patung. Jadi ketika dua utusan itu datang kepada kaum Antiokhia, maka berhubungan serta merta mereka langsung, ini langsung. Wah, itu adalah dimana langsung. Jadi dua orang utusan itu mengaku bahwa saya berdua ini utusan Allah. Mereka pakar berhubungan langsung memvonis bahwa dua utusan itu bohong, mendustakan mereka. Pakar dan berhubungan. Fa'azzazna bitsalihi. Kemudian setelah dua orang itu didustakan oleh orang-orang Antiokhia, maka kata Allah, kami menguatkan dua orang utusan itu dengan utusan yang ketiga. Nah, gitu ya. Fa'azzazna bitsalihi. Maka kami kuatkan kedua utusan yang sebelumnya dengan utusan yang ketiga. Nama utusan yang ketiga namanya adalah Syaqq, atau ada juga yang menyebutkan Paulus. Jadi ketiganya namanya Paulus, gitu kan? Mungkin dari sana nama Paulus itu. Paulus nama yang ketiga. Atau sebuah riwayat disebutkan namanya Syaqq. Nah, Syaqq jadi gitu kan? Yeah. Nah, ketiga utusan ini langsung berkata, inna ilaikum mursalun. Ketiga utusan ini berkata, sesungguhnya kami ini adalah utusan untuk kalian semua, supaya kalian kembali kepada jalan yang benar. Terus ayat selanjutnya, qalu ma antum illa basyarun mithluna wa ma anzala rahmanu min syai'in
tidaklah kalian bertiga yang mengaku-ngaku sebagai utusan Tuhan illa basyarun misluna, toh kalian itu sama manusia kayak kami. Tidak mungkin kalian itu seorang utusan Tuhan. Kalaupun kalian utusan Tuhan, dikasih wahyu oleh Tuhan, maka harusnya kami pun mendapatkannya. Gitu kata orang kita. Ini semuanya orang nih, semuanya pada kafir sama tiga utusan ini. Qalu ma antum illa basyarun mithluna. Mereka berkata, tidaklah kalian itu kecuali manusia kayak kita juga. Kalaupun mau Tuhan itu turunin malaikat langsung supaya kami langsung beriman. Qalu ma antum illa basyarun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu bi syai'in, dan tidaklah ar-Rahman. Nah, mereka itu pada dasarnya memang yakin bahwa ada Tuhan yang lebih besar, yaitu ar-Rahman, yang memberikan mereka kehidupan, yang memberikan mereka rezeki, yakin. Tapi mereka meyakini bahwa ada Tuhan lain selain daripada itu, karena ar-Rahman terlalu besar menurut mereka. Jadi harus ada perantara. Jadi dibuatlah patung-patung yang disembah. Ayo, qalu ma antum illa basyarun mithluna wa ma anzala ar-Rahmanu min syai'in, dan tidaklah ar-Rahman itu menurunkan sesuatu apapun. Kalaupun memang kalian bukan malaikat, harusnya ar-Rahman, Allah ini menurunkan satu orang malaikat saja yang bersaksi bahwa kalian bertiga itu adalah utusan Allah. Jadi mereka itu berharap ada utusan Allah itu dikuatkan oleh satu orang malaikat. Jadi malaikat turun dari langit, turun ke bumi, bersaksi malaikat itu. Kata malaikat, wahai penduduk kalian, kami adalah malaikat, sesungguhnya kami bersaksi bahwa tiga utusan ini adalah utusan Tuhan. Kepengen mereka seperti itu. Wa ma anzala ar-Rahman min syai'in, ternyata Tuhan tidak menurunkan apa-apa dan kalian tidak membawa bukti yang nyata. In antum illa takdzibun. Kalau begitu kalian itu adalah seorang pendusta. Kalian bertiga itu adalah merupakan para pendusta. Nah, kayak gitu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kepada Nabi? Hikmahnya ada dua. Hikmahnya ada dua. Yang pertama adalah untuk menghibur diri Nabi sendiri. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW ketika mulai berdakwah di Mekah itu dustakan oleh kaumnya. Maka Allah memberikan perbandingan, wahai Muhammad, jangan sedih. Dulu pun ada Rasul yang memang didustakan oleh kaumnya. Bahkan tidak ada satupun dari kaum tersebut yang beriman. Bukan hanya satu dua Rasul, tapi kami berikan ke kaum itu 3 Rasul, tiga-tiganya didustakan. Jadi Nabi itu istilahnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kisah seperti itu, terhibur. Oh iya, 3 orang Nabi, 3 orang Rasul ke satu daerah tersebut tidak ada yang beriman. Nah, jadi istilahnya Nabi iya juga. Dulu malah lebih parah lagi gitu. Tidak ada yang beriman satupun. Di sini masih ada yang beriman. Nah, gitu. Ayat selanjutnya, qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Qalu berkata, siapa yang berkata? Utusan. Para utusan. Ya. Apa kata utusan tersebut? Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Para utusan tersebut berkata, Rabbuna, Tuhan kami, Rabb kami yang menciptakan kami, yang mengurus kami, ya Allah mengetahui inna
ilaikum lamusalun, sesungguhnya kami itu adalah sungguh utusan untuk kalian semua. Ya udah nggak apa-apa. Kalau kalian menyangka kami itu berbohong, Tuhan kami yang kalian juga yakini tahu bahwa kami itu adalah utusan Dia. Udah jangan ngomong itu kalau misalnya seorang balik, seorang ustaz, jangan macam-macam ngomongnya. Allah tahu kok. Udah beres. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ayat selanjutnya, wa ma alaina illa al-balagh dan tidaklah wajib kepada kami kecuali kami hanya menyampaikan sesuatu yang memang wajib disampaikan, tidak ditambah, tidak dikurang. Tugas ustaz, tugas kiai, tugas kita semua yang memang mendidik anak istri jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau kita membahas sebuah ayat kepada anak istri atau orang lain, jangan ditambah, jangan dikurang. Udah, itu aja. Membahas hadis atau menceritakan hadis tidak ditambah, tidak dikurang. Ma'alina illa al-balagh, dan tidaklah wajib kepada kami kecuali hanya menyampaikan saja yang wajib disampaikan. Qalu inna tatayyarna bikum la illam ta'tahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu berkata, siapa yang berkata? Penduduk gitu. Penduduk Ethiopia berkata, qalu inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami, kata semua penduduk itu. Ada seorang raja, penduduk itu namanya Antahis. Jadi penduduknya Ethiopia, rajanya namanya Antahis. Nah, berkata, inna tatayyarna bikum, kami mengalami kesialan, kami mengalami pacaklik, kami mengalami gagal panen, kami mengalami kerugian yang sangat besar. Inna tatayyarna bikum, gara-gara kalian datang ke sini. Hei yang Maha Utusan, kata mereka, la illam ta'tahu, apabila kalian tidak menghentikan apa yang kalian bicarakan itu, lanarjumannakum, tentu kami akan menghukum kalian dengan cara dirajam. Jadi dirajam itu adalah sebuah siksaan yang memang menyakitkan. Dulu itu Bani Israel, cara menyiksa itu kalau tidak disalib, salib itu disalib, tapi keadaannya masih hidup. Kalau tidak seperti itu dirajam. Cara dirajam itu adalah dia dimasukkan ke tanah, setengah badannya, kakinya dari pusat ke atas, di atas tanah, jadi kakinya di bawah tanah, dirajam, dilempari batu. Batu pertama mungkin kena ini, batu kedua kena hidung, batu ketiga kena badan. Itu sampai mati rajam itu. Ya, lalu tentang tahu sadar jumannakum, kalau kalian masih tetap juga mendakwahkan apa yang kalian diperintahkan itu, maka sadar jumannakum, kami akan menghukum kalian dengan cara dirajam. Ini gak main-main, artinya ancaman itu memang betul-betul akan dilakukan. Sadar jumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim, dan kalian nanti akan tahu bahwa apa yang akan kami lakukan itu adalah sebuah penyiksaan yang sangat pedih. Gambarannya, jadi raja itu adalah salah satu penyiksaan, cara menyiksa orang-orang dulu terhadap orang yang mereka anggap salah, gitu ya. Terus qalu ta'irukum ma'akum ain dzukirtum balantum qaumun musyrikun. Qalu berkata ketiga utusan ini,
azab kalian itu gara-gara kalian menyekutukan Allah. Ain tukir tuh kami kesini itu adalah supaya mengembalikan kalian, supaya kalian hidup seperti dulu lagi, hidup dalam keadaan senang, bahagia, hidup dalam keadaan berkelimpahan, hidup dalam keadaan pertanian yang memang menguntungkan. Kami datang ke sini itu adalah untuk supaya kalian menjadi bahagia, bukan malah menjadi rugi. Masa kami memberitahu supaya kalian menjadi selamat, kami diancam akan dibunuh? Nah itu bahasanya. Oh, itu ma'ruf, ya kesialan gara-gara kalian sendiri. Ain tukirtum, masa kami memberikan peringatan kepada kalian? Balantum kaumu musyrikun. Kalau itu kalian itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Udah kami kesini tidak minta bayaran, udah kami kesini memang tugas dari Allah, tapi kami diancam dibunuh, gitu kan? Diancam dibunuh dan memang kami orang-orang yang dimusnahkan oleh kalian. Itu bahasanya. Oh, itu ma'ruf, ain dzikir tumbal antum qawmun musyrikun. Kalian itu orang yang melebihi batas. Udah mendustakan kami, terus kami itu diancam akan dibunuh. Apa artinya? Wajah min aqsal Madinah. Nah ini gongnya di sini. Wajah min aqsal Madinah dirajulun yas'a. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Wajah dan datang min aqsal Madinah, dari ujung kota itu rajulun, seorang laki-laki. Jadi ada seorang laki-laki yang datang kepada kaum kafir di ujung negeri. Misalkan negeri kita di Jakarta, dan dari orang dari Depok datang, orang dari Bogor datang, buru-buru datangnya. Wajah min aqsal Madinah rajulun yas'a, buru-buru. Kenapa buru-buru? Karena Allah Subhanahu wa taala ini kalau sudah diselesaikan dan ya. Orang ini sebuah riwayat menyebutkan namanya Habib. Habib ini mata pencarian itu tukang apa? Tenun. Tukang tenun juga Pak. Tukang tenun lah ya. Apa sih itu? Membuat kain. Ya, membuat kain, tukang tenun. Jadi orang-orang itu biasa menyebut dia Habib si tukang tenun. Nah, dia ini memiliki penyakit lepra, penyakit kulit. Tapi dia orang soleh yang memang hatinya lurus. Sebahagian penghasilannya dia selalu sedekahkan. Ada yang menyebutkan bahwa Habib si tukang tenun itu merupakan sebagian dari Nabi Allah. Nabi Allah banyak ya, jumlahnya ada 124.000 kan gitu. Ini salah satunya. Jadi orang ini wajah min aqsal Madinah, dan datanglah dari ujung kota rajulun, seorang laki-laki yas'a, sambil terburu-buru. Kenapa terburu-buru? Karena ketiga utusan ini sudah hampir mau dibunuh, sudah siap-siap mau dibunuh. Yang tadi itu ancamannya mau dirajam. Terus apa ditanya? Wajah min aqsal Madinah rajulun yas'a. Qala, berkata Habib ini, Habib bukan Habib ini ya, Habib namanya memang Habib. Qala ya qaumi, wahai kaumku, bahasa juga wahai kaumku. Berarti dia salah seorang dari mereka, cuma tinggalnya di ujung negeri. Qala ya qaumi ittabi'u mursalin, ikutilah ketiga utusan itu. Ayat selanjutnya, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Siapa yang harus diikuti? Ikutilah mereka, ikutilah orang. Ittabi'u man la yas'alukum, yang mana orang ini tidak meminta ajra, upah,
dia tidak meminta upah, dia tidak minta dihormati, dia tidak minta diagungkan, dia tidak minta sesuatu paling popularitas gitu ya. Tidak minta apapun ketiga utusan ini karena memang betul-betul tadi dikatakan wa alaina illal balagul mubin, dan tidaklah wajib kepada kami kecuali kami hanya menyampaikan berita. Kata Habib ini, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang memang tidak minta apapun dari kalian, tidak minta upah kepada kalian. Wa hum muhtadun, dan mereka pada dasarnya memberikan petunjuk kepada kalian semua. Kayak gitu. Jadi ini dasar untuk kita bahwa kita di sini banyak ustaz, banyak kiai. Siapa yang harus kita ikuti? Ikutilah dia yang memang tidak minta apapun kepada kita, tidak minta upah, tidak minta apapun kalau diundang, tidak minta popularitas, tidak minta disanjung-sanjung. Jadi orangnya yang memang betul-betul tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak-bapak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Meskipun masih juga Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma